Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan kali ini aku akan mengajak kalian mendengar pidatonya Mas Gibran, ya, pidato Wapres Gibran di Rakornas Evaluasi Kebijakan Pendidikan. Nah, jadi dulu kalian ingat nggak ya, Maxington yang bisa dibilang mengejek Mas Gibran, mengatakan Mas Gibran itu Samsul. Oh, Samsul, Samsul, keluarkan bakatmu, ayo, 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 keluarkan bakatmu dalam debat, Samsul, Samsul, keluarkan bakatmu, ayo, ayo, ayo. Nah, sekarang gimana kabar Maxington ya kan? Kayaknya aku yakin 1000% ya kalau Maxington ini menyesal dulu pernah mengatakan Mas Gibran ini Samsul ya kan. Karena sekarang ini pidato Mas Gibran trending satu YouTube ya kan. Pokoknya Mas Gibran ini kemana-mana disoroti media ya kan guys. Pokoknya waduh keren lah Mas Gibran. Nah, kalian ingat juga waktu Pak Jokowi sebagai presiden ya kan ada Menteri Pendidikan yaitu Nadiem Karim. Ya dulu Pak Gibran ini sebagai wali kota di Solo pernah mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan, tetapi sayangnya ya tidak digubris oleh Nadiem Karim. Ya, kita tidak dapat bayangkan ya kan dulu Mas Gibran sebagai wali kota anaknya presiden gitu ya kan kirim surat ke Kementerian Pendidikan tidak digubris sih gitu ya kan. Apalagi orang-orang yang lain gitu ya kan. Aduh parah lah ya kan Nadiem. Nah, jadi di sini kita akan mendengar ya pidato Mas Gibran bisa dibilang menguliti Nadiem Karim. Oke, ini dia videonya. Wah, kebangetan nih. Nadiem nggak ngegubris keluhan Mas Gibran. Waduh, ceritanya gimana itu, Bang? Jadi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bercerita bahwa dirinya pernah bersurat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kemarin Nadiem Makarim. Surat tersebut berisi soal keluhan-keluhan Gibran yang saat itu masih jadi wali kota Solo terkait beberapa persoalan dunia pendidikan. Tapi Nadiem malah nggak merespon surat tersebut. Bahkan sampai terakhir dicek di Sekda dan Kepala Dinas di Solo pun nggak ada balesan. Nah, saat memberi pengarahan kepada Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Hotel Sheraton Jakarta, Gibran nggak hanya bercerita tapi juga menampilkan surat yang pernah dikirim ke Nadiem itu. Tampak surat itu bertuliskan Kop Wali Kota Surakarta. Namun demikian, Gibran yakin Menteri Pendidikan saat ini yakni Abdul Mu'ti berbeda dengan Nadiem Makarim. Dia pun mengaku sudah menjalin komunikasi yang baik dengan Abdul Mu'ti dan juga sudah sempat bicara terkait beberapa persoalan pendidikan bahkan sejak awal-awal setelah retreat Menteri di Magelang. Oh, begitu ya. Kalau menurut netizen gimana nih? Ya, parah sih itu ya. Oke, ini kita dengar ya guys pidato Wapres kita. Mungkin langsung ditampilkan saja. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Ya, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo. Surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota ya mengenai tadi sudah dibahas Pak Menteri mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil Magelang kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Jadi Bapak Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ya, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota ya tentunya kita harus comply dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, Nadiem. Kaji lagi, apakah akan diteruskan, ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga. Dan tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan
perpindahan domisili menjelang PPDB. Ya, ini perlu dikaji lagi. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ini saya titip juga, kemarin sudah saya bahas dengan Pak Menteri juga. Jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Ini jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada undang-undang perlindungan anak. Tapi ya saya mohon maaf, jangan undang-undang perlindungan anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Jadi mungkin ke depan perlu kita dorong juga Pak Menteri undang-undang perlindungan guru. Jadi guru itu bisa nyaman dan juga guru mempunyai ruang untuk mendidik dengan cara-cara yang ya tetap disiplin, tapi harus ada undang-undang dan perlindungannya. Jadi saya mohon Bapak Ibu jangan sampai ada lagi terjadi kasus-kasus seperti ini. Kemarin juga sudah kami bahas dengan Pak Menteri bagaimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain ini harus mendapatkan atensi khusus. Jangan sampai mereka malah dikeluarkan dari sekolah. Kalau bisa kita beri atensi khusus, kalau bisa dibangunkan sekolah khusus untuk mereka. Ini idenya Pak Menteri ya, bukan ide saya. Dan ini saya kira ide yang sangat baik, dan saya kira nanti kalau dilaporkan ke Pak Presiden Prabowo, beliau pasti akan menyambut baik juga. Jadi sekolah khusus untuk para korban-korban kekerasan. Ini saya kira sangat baik sekali. Jadi jangan sampai mereka ditinggal, mereka tuh malah harus dapat mendapatkan atensi khusus. Kemarin sebelum ini kemarin sempat kita bahas juga, mungkin ini juga teman-teman media sudah banyak mendengar bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Saya kira ini sangat baik, dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi Bapak Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning dan lainnya. Mari selanjutnya. Nah ini saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU, anggarannya sudah ada, ya jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor, jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak. Ini nanti silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita pengen kebijakan ini, anggaran ini bisa tepat sasaran sehingga langsung mengena ke penerima manfaatnya. Terakhir Bapak Ibu, saya titip program makan siang gratis. Makan siang gratis. Sudah kami uji cobakan di beberapa sekolah, sudah berjalan dengan baik. Ya mungkin ada beberapa 1-2 masukan, dan saya kira di ruangan ini semuanya setuju dengan program yang ini. Jadi saya lagi Bapak Ibu, mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik, dan saya titip semoga nanti di akhir rakor ini kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti rakor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mantap. 2, 1. Dengan demikian, acara Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah telah resmi dibuka. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu? Dan kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Gila, keren ya guys. Wapres kita yang selalu diolok-olok oleh Masinton dan ya kelompok-kelompok Amin Rais, Said Didu, ya kan, siapa namanya? Dr. Tifu, Roy Panji, ya kan, sering diolok-olok, diremehkan lah ya kan oleh mereka-mereka ini. Tetapi kalian lihat ya kan, beberapa pidato Mas Gibran sekarang ini memang ya
keren-keren dan sangat-sangat menarik untuk kita tonton juga ya kan guys. Ya, kita mungkin mereka-mereka anggap ya kan pidato Mas Gibran ataupun Mas Gibran ini nggak bisa beri sambutan lah gitu ya kan, atau pidato ya kan, karena nggak bisa ngomong kata-kata mereka ya kan, begitu ya kan. Tetapi setelah pidato Mas Gibran pertama kali trending satu di YouTube ya guys, waduh keren ya kan. Ini pukulan telak bagi Masington yang dulu yang mengatakan ya, Samsul, Samsul, keluarkan bakatmu. Ayo, keluarkan bakatmu. Itu seolah-olah mengejek Mas Gibran. Tetapi, ya kan, Mas Gibran nggak pernah balas ya. Ya, Mas Gibran kalian tahu lah kalau Mas Gibran, Mas Kaisang selalu membalas dengan bikin baju namanya Samsul juga gitu ya kan. Aku yakin sekarang Mas Hinton ini, aku yakin sekali kalau dia ini sekarang ini menyesal besar lah ya kan, dulu pernah mengatakan Mas Gibran ini Samsul. Aduh, parah lah ya kan. Nah, jadi gimana nih menurut kalian guys? Ya, pidato-pidato Pak Prabowo dan Mas Gibran ini memang mantap-mantap lah ya, nggak ada lah ya kan. Dulu kalian diberi siapa namanya wakil presiden yang bisa dibilang nggak ataupun jarang muncul di media sosial. Kalian bilang wakil presiden itu nggak pernah muncul, nggak ada kerjaan, jadi ban serep gitu ya kan. Sekarang kalian diberi wapres anak muda ya sejenis Gibran ya kan, kalian kata-katain juga ya kan. Ya buat program lapor Mas Wapres, Mas Gibran pun dicemooh ataupun ya bisa dibilang anak-anak abah, anak-anak 16% ini bisa dibilang ngapain gitu ya bikin lapor Mas Gibran ataupun lapor Mas Wapres. Apa gunanya DPR, apa gunanya polisi, apa gunanya KPK gitu ya. Pokoknya macam-macam lah kan. Itulah ya kalau anak-anak abah yang masih sakit-sakit hati sampai sekarang memang nggak bakalan terima apapun lah ya program-program daripada Mas Gibran. Oke guys, mungkin itu sajalah untuk video kali ini. Dan untuk Nadiem Karim ya pantesan aja lah ya kan, nggak diajak ataupun nggak dijadikan menteri lagi. Karena ya Mas Gibran tahu sendirilah kerjanya ya kan, nggak becus. Dan apa tanggapan kalian? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.